Kan 1 miliar. Ini keterlaluan. Kan ada juga artis yang kemudian dengan bangga misalnya saya bisa kok berangkat hari ini gitu. Itu sebenarnya kalau dia paham hukum, dia bisa dipidanakan. Nah, kalau kita lihat komen di media sosial, itu mereka tuh udah muak sekali dengan situasi ini. Dan Kementerian Haji yang dibentuk baru ini itu jadi harapan terakhir. Betul. Jadi kalau sampai ini juga mengecewakan, saya nggak tahu lagi. Betul, di komen saya itu waduh, jangan sampai makan uang haji segala macam. Ini waduh kejam-kejam sekali ini semuanya gitu. Ini kan jangan sampai korupsi haji ya. Selain ada korupsi di bidang pengadaan, baik itu tas baju dan lain catering transportasi dan lain-lain itu bisa diatur lah ya. Cuman untuk yang kuota ini kan biasanya jadi problem nih yang dijual-jual. Nanti 2025 ini, apakah haji khusus itu masih ada? Apakah furoda itu akan dijual bebas seperti kemarin? Pertama, furoda itu sudah disampaikan oleh pemerintah Saudi, itu akan tidak ada. Kenapa? Mereka itu agak, otoritas Saudi itu agak dalam tanda kutip kasih notis, red notice sebetulnya begitu. Bahwasannya furoda itu diperdagangkan dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan ada furoda itu, visa furoda itu diperdagangkan 1 miliar, Mbak. Ya, itu benar. Itu ada. Bahkan saya pas di Mekah itu didatangi oleh Pak Zulkifli Hasan gitu. Mas Daniel, masa ada furoda yang diperdagangkan 1 miliar? Ini keterlaluan. Kan ada juga artis yang kemudian dengan bangga misalnya saya bisa kok berangkat hari ini gitu. Itu sebenarnya kalau dia paham hukum, dia bisa dipidanakan. Gitu. Dari mana dia bisa nggak ngantri, kemudian naik haji? Jadi bangun tidur, besok berangkat ya? Iya. Itu tadi aku mau tanyain. Even dia pakai PIHK pun, pakai travel khusus, haji khusus, itu ngantrinya 5 tahun, Mbak. Jadi hari ini Mbak Zila daftar, 5 tahun lagi kemudian antrian itu 5 tahun, itu haji khusus. Dan kan kemarin tuh ada beberapa artis dia dengan bangga nggak jadi berangkat, namun kemudian jadi berangkat. Saya bilang ini kasihan ini orang kalau ditindak secara hukum, maka dia bisa dipenjarakan. Kenapa? Karena artis itu berarti beli dari yang tidak legal. Jadi visanya tidak legal atau kalau ada PHK yang memberikan dia bisa langsung berangkat padahal dia baru daftar hari itu, bayar hari itu, berarti PHK-nya pun bisa dipidanakan. Jadi edukasi terhadap publik ini bikin terang harus melakukan. Nggak ada itu yang naik haji, hari ini kita daftar bisa besok. Umroh bisa begitu gitu. Tapi hari ini kecuali Anda jadi petugas haji misalnya. Itu lain hal, itu seleksinya panjang. Atau Mas Goib jadi petugas haji media, pewarta, itu ada. Privilege-nya petugas haji itu makanya kan saya bilang jangan sampai ada petugas haji yang nebeng naik haji gitu. Kalau kemudian dia bertugas dengan baik, kemudian ada kesempatan untuk beribadah, ya itu bonus lah kira-kira begitu. Jadi memberikan penerangan ini penting, Mas. Dan itu bukan hanya terjadi sebenarnya, Mas Goib, di haji khusus atau dilakukan oleh kong kali kong dengan PHK, dengan otoritas perhajian, tapi juga terkait dengan data-data haji reguler, itu juga mungkin terjadi, Mas. Misalnya kasus yang juga bisa terjadi itu aja, visa haji reguler dijual dengan harga khusus. Itu bisa terjadi. Banyak banget celahnya. Banyak celahnya. Jadi banyak sekali celahnya. Ini kok orang luar biasa. Misalnya ini ada yang meninggal jamaah haji ini. Kan kemudian dia batal berangkat. Harusnya kan kalau dia batal berangkat naik yang di bawah, ada yang pengganti. Sesuai antrian itu kan. Kan kalau di sesuai antrian itu kan orang-orang yang tahu data ini nggak jadi duit nih data mereka. Akhirnya mereka lakukan apa? Mereka jual ke pihak lain. Praktek itu ada. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kami tertibkan. Tadi makanya saya sebutkan, saya bilang ke Pusdatin kami, ini data harus transparan, ini data akuntabel. Semua orang harus bisa akses. Jadi jangan sampai kemudian peluang seperti ini itu masih dimainkan. Bang, ada yang berharap
kalau nanti haji khusus masih ada, kan ini kita haji khusus masih ada. Ya, kita jelasin dulu, haji furoda udah nggak ada lah ya. Kemungkinan tidak akan ada. Jadi kalaupun lebih aman ya nggak usah ada furoda-furodaan. Ya, karena itu gini Mas Goib, itu otoritasnya Saudi Arabia. Saudi Arabia ya. Jadi kalau kemarin Saudi Arabia otoritas menyebutkan kami nggak akan keluarkan haji furoda. Tapi kemudian nanti berubah lagi ya kita nggak tahu. Jadi kalaupun ada yang nanti haji furoda karena ada misalnya pangeran di sana ngeluarin gitu ya. Terus tiba-tiba nggak berangkat ya jangan salahin pemerintah. Karena itu kan otoritas urusan ente sama urusan sama travel yang jual itu. Nah, pertanyaannya apakah haji khusus itu kan mereka 5 tahun kan harus berangkat. Ada yang antri. Apakah mereka tuh ada antriannya juga? Maksudnya ada transparansi antrian? Ada. Jadi di haji khusus itu ada antriannya, ada data antriannya, Mbak. Jadi nggak bisa tadi makanya tiba-tiba berangkat apa nggak bisa. Memang ada data antrian ketika dia mendaftar haji khusus. Misalnya dia mendaftar 2025, berangkat 2030, itu yang paling lama. Apakah mungkin dia berangkat 2 tahun kemudian? Mungkin. Ketika ada misalnya yang batal, ada yang ini, ada yang meninggal, ada yang naik. Itu mungkin kan. Jadi, tapi antrian paling lama di haji khusus itu 5-7 tahun. Ya. Bisa lebih cepat itu bisa. Karena apa? Karena mungkin ada post major, misalnya ada meninggal, ada yang membatalkan, dan sebagainya. Itu tanpa mungkin penambahan biaya? Tanpa penambahan biaya pasti. Kan bisa jadi misalnya gini, ketika mendaftar dia masih punya uang, ketika ada waktunya mau berangkat nggak punya duit, kemudian dia batalkan. Nah itu kan yang antrian berikutnya naik. Gitu. Itu kan mungkin saja terjadi. Karena haji khusus kan relatif lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler gitu. Berarti sama dengan haji-haji tadi yang Bang sempat bilang juga yang pakai visa ilegal. Itu berarti gelar hajinya itu. Iya, makanya sebenarnya saya itu mau nyampaikan ke MUI itu kadang-kadang ada. Saya berkunjung ke beberapa daerah, itu banyak yang Mas Daniel kami naik haji pakai visa visa umroh, misalnya kami pakai visa kerja, visa itu dipastikan yang tidak pakai visa haji, dia pasti mengganggu jamaah haji yang legal. Kenapa? Karena misalnya di Armusna, di Arafah lah, kan tendanya sudah dipastikan. Kan sebenarnya kan mereka karena ilegal, mereka nggak punya tenda. Nah kadang-kadang mereka bisa nyaru, dibuat seolah-olah mereka bagian jamaah legal dan kloter itu. Artinya ketika mereka masuk ke situ, Mbak, mereka ngambil hak haji legal. Dan akhirnya berkurang itu tenda segala macam. Dan itu sering terjadi. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun 2025 haji kemarin, itu haji ilegal itu dibersihkan oleh pemerintah Saudi. Nah kita apresiasi luar biasa dalam konteks itu oleh pemerintah Haram Saudi. Jadi kemarin itu sampai ada yang meninggal kan haji ilegal. Makanya saya di daerah tuh saya sebutkan haji itu adalah ibadah yang hasanah, maka harus ditempuh dengan cara yang hasanah juga gitu. Ini kan haji ini ibadah baik, maka cara untuk menuju ke sana itu juga harus dengan cara baik juga gitu loh. Tapi sayangnya beberapa masyarakat kita itu keinginan, ambisi untuk menunaikan ibadah haji itu tinggi sekali, kemudian mengabaikan proses yang baik. Sehingga ada peluang bagi orang untuk menjual. Betul, menjual karena ada keinginan orang pengen. Betul, karena demand-nya itu tinggi sekali. Ada demand, berarti ada supply itu dimanfaatin itu. Makanya menurut saya rasionalisasi dalam konteks beribadah haji itu harus ditanamkan terus ke masyarakat kita. Analoginya sederhana, Mas. Kan biasa kalau Mbak Zila, Mas Goib umroh begitu, kan ada saja itu masyarakat kita, jamaah kita mati-matian ingin mencium Hajar Aswad. Sikut kanan, sikut kiri, dorong, nggak peduli dengan apa gitu. Yang penting bisa cium Hajar Aswad. Itu kan cara yang nggak baik. Dan itu umrohnya atau hajinya pasti nggak mabrur, pasti tidak sah. Karena menyakiti orang lain. Gitu. Itu sama dengan cara naik haji dengan cara yang tidak legal tadi. Ketika dia ngambil hak jamaah haji reguler, artinya kan dia menyakitkan orang lain. Ada Bang cerita seorang ibu atau petani yang udah mau berangkat tapi karena banyak dicurangi akhirnya meninggal sebelum dia. Oh iya Pak, banyak kan peristiwa-peristiwa seperti itu. Misalnya dia punya harapan, yang saya kasih gambaran yang pernah saya ceritakan ke bapak-bapak yang
tadinya pas pas mau daftar haji jual tanah 1 hektar. Ketika dia mau berangkat 20 tahun kemudian, Mbak Zila, tanah duitnya nggak ada, udah habis. Yang dia lakukan apa? Dia jual rumah yang dia tempati untuk lunasi supaya bisa naik haji. Saya tanya langsung, Pak, Bapak kemudian habis itu tinggal di mana nanti? Apa katanya? Wis Mas, aku sudah banyak dosa, jadi nanti tinggal numpang ke anak saja katanya. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitu. Dan yang sebegitu itu banyak loh, orangnya. Ada guru pensiunan, uang pensiunannya buat daftar. Ketika dia mau berangkat, nggak ada duit lagi, terpaksa pinjam segala macam. Walaupun dalam dalam fikihnya yang naik haji itu harus seorang yang mampu, istitoah. Tapi dalam konteks beribadah itu sulit menjelaskannya. Artinya istitoah itu kadang saya istitoah sanggup saya pinjam dulu gitu kan, artinya bisa juga. Saking dimensi spiritual untuk haji itu tinggi sekali. Makanya Mbak jangan aneh. Bahkan sekarang kan ada bank-bank yang juga buka skema pinjaman naik haji. Walaupun terus terang ya saya tidak bersetuju dengan cara-cara seperti itu. Ada sekarang bank buka skema untuk pinjaman naik haji, artinya ketika dia bayar nanti nggak bayar, kemudian nanti nggak ada duit bisa pinjam ke jadi bank. Jadi namanya itu HJBB. HDBB, haji dulu bayar belakangan. Iya, ada gitu. Jangan-jangan rentenir itu juga ada. Jadi makanya saya bilang urusan haji ini kompleksitasnya tinggi. Bahkan gini, ketika ada Kementerian Haji, Pak Prabowo bikin Kementerian Haji, yang saya perhatikan tuh di masyarakat, di sosial media segala macam, ada nyampaikan gini, apa itu ada Kementerian Haji? Haji kan cuma setahun sekali katanya. Jadi kerja si Daniel itu cuma setahun sekali. Gitu. KPU cuma 5 tahun sekali. Padahal dia nggak tahu ketika musim haji itu masuk, selesai, kita udah persiapan haji berikutnya gitu loh. Jadi persiapan bikin acara di Inews saja kan, atau dibikin terang kan persiapannya, acaranya hari ini kan persiapannya dari kemarin. Artinya persiapannya itu sudah sejak awal, ngurusin cateringnya, ngurusin macam-macam kan. Dan itu pertama secara teknis, secara kualitatif juga kan kita haji itu bukan sekedar dimensi pelaksanaan hajinya itu sendiri, tapi pasca haji, pembinaan terhadap jamaah seperti apa. Kemudian kita bisa dorong konten-konten nasionalisme nggak terkait dengan haji dan macam-macam. Itu visi Presiden Prabowo sampai ke situ. Bang, ini kan tadi Abang bilang yang namanya orang sudah melakukan kecurangan haji itu udah dari zaman Belanda. Iya. Berarti kan ini udah ada rente, kemudian ada kelompok-kelompok yang sangat kuat. Dan itu kita udah dengar tuh di Kementerian Agama. Saya nyebutnya kartel haji. Ya, kartel haji ya. Kartel haji. Kan mereka nggak berdiam diri dengan situasi ini. Karena makin transparan, makin terancam bisnisnya. Nah, gimana menghadapi situasi Makanya ini? ketika saya, kan pernah saya cerita juga kan, saya ngelapor ke Presiden Prabowo, Pak ini kartelnya kuat loh Pak. Udah kamu sapu aja katanya Presiden begitu. Saya bilang siap Pak, tapi dalam hati saya bilang ini sapu kartel, jangan-jangan saya yang tersapu. Karena perlawanan terhadap praktek korupsi, apalagi melawan kartel itu nggak mudah pasti. Mohon maaf ya, saya analogikan Presiden Prabowo berusaha lawan kartel tambang, kartel minyak, kartel pangan, kebutuhan pokok, pangan, sekarang semua disapu oleh Presiden. Fight back-nya itu mengerikan. Itu beneran itu? Iya, fight back-nya kan mengerikan, nggak mudah. Karena mereka punya dana besar, Mbak, punya jejaring besar, dan mereka juga punya binaan-binaan. Mulai dari politisi, mulai dari semua banyak binaan, termasuk wartawan. Politisi, aparat, paling tinggi maupun paling rendah. Biar aman nih. Wartawan juga ada. Media itu Pak, jadi kuat sekali loh Mbak. Dalam sejarah kita melawan kartel itu nggak mudah. Jadi saya bilang, wah ini jangan-jangan saya yang tersapu gitu. Jadi apalagi era sosial media Mbak, yang salah bisa dibenarkan, yang benar itu bisa disalahkan. Kan era post-truth tuh. Era post-truth itu kan seperti itu. Apalagi algoritmanya bisa dipermainkan macam-macam. Jadi
nggak mudah, Mbak. Jadi misalnya saya itu kan nanti si Daniel begini nanti ada yang ngomong gini, ini Daniel apa sih, bisanya apa sih? Betul. Pasti. Ya kan? Kemudian ada lagi akun berikutnya. Betul. Dikit-dikit kartel, kartel kok dikit-dikit. Kan selalu begitu tuh kritik terhadap saya. Saya sadar Mas Goib. Jadi ketika suara yang paling dominan saya bawa ketika di Kementerian Haji ini adalah pemberantasan, integritas dan segala macam, itu fight back itu kerasa kok. Jadi yang nggak nyaman dengan kita itu juga kerasa dan kita tahu persis. Udah bisa diidentifikasi. Bisa. Saya bisa disebutin nggak Jil? Bisa disebutin nggak apanya gitu? Biar terang ini. Ayo coba. kita tunggu. Jadi karena kita belum pernah lihat ada orang dipanggil kejaksaan itu travelnya atau apanya tuh di penjara tuh nggak ada soalnya. Iya, bikin baru nanti. Makanya saya sudah bilang ke teman-teman di Kementerian Haji, saya mau kalau ada travel, ada PIHK yang sudah punya berkasus segala macam, Anda pastikan batasi pelayanan mereka terhadap jamaah. Maksudnya, ya serahkan kepada kartel-kartel yang siap menjunjung integritas, yang siap menjunjung kehasanahan, kebaikan dalam konteks pelayanan haji gitu. Jadi jangan mereka-mereka yang berburu rente segala macam, memanfaatkan jamaah hanya sekedar sebagai komoditas gitu. Itu yang kemudian dapat laknat sih, itu laknat banget tuh. Ya, dan jangan lupa saya terus terang saya bilang, saya kritik teman-teman yang hanya sekedar menjadikan jamaah haji itu sebagai komoditas politik, komoditas ekonomi maksud saya. Itu berbahaya sekali. Termasuk saya bilang KBIH, KBIHU harus dipastikan juga jaga integritasnya. Jadi KBIH itu kan kelompok bimbingan. Pastikan memang tugas Anda melakukan bimbingan terhadap jamaah. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kemudian menjadikan jamaah sebagai komoditas. Mas jangan lupa kan banyak kritik di kelompok-kelompok agnostik. Ya kan? Kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan semua agama, tapi tidak menganut agama manapun, atau agnostik, bahkan kelompok ateis. Kan selalu kalau kritik mereka terhadap itu, agama itu berhenti jadi komoditas. Nah jangan sampai kritik itu jadi benar. Jadi maka tokoh agama pun harus siap berubah. Jadi jangan jadikan jamaah itu sebagai komoditas. Jadikan jamaah itu sebagai ladang dakwah, ladang pengabdian, ladang pencerahan, memberikan makna buat mereka. Jadi para ustadz, para kiai, orang-orang seperti saya, ini kan autokritik juga kepada saya. Jangan jadikan jamaah kita itu sebagai komoditas kita untuk kepentingan ekonomi kelompok kita atau untuk kepentingan ekonomi kita sendiri. Jadikan mereka itu sebagai bagian orang yang harus bareng-bareng tercerahkan, dan teredukasi. Jamaah itu orang yang mesti dilayani karena mereka tamu Allah. Betul, apalagi tamu Allah. Ya kan tamu Allah. Saya merinding kalau datang bilang tamu Allah ini. Betul. Bang.